Kita ini manusia dibekali oleh Allah dengan akal, ya, dengan akal yang sempurna, berbeda dengan hewan, ya. Kita harus menggunakan logika akal sehat, ya, dipakai akal sehatnya. Kalaupun ada memang promo penebusan dosa, barang siapa yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, masuk Kristen, maka habislah dosanya semuanya dan dijamin masuk surga, ya kan? Pakailah akal sehat, ya. Coba kita pura-pura mewawancarai orang-orang yang masuk surga. Kita masuk surga, kita pura-pura wawancara. Pak, jenengan dulu apa? Dia ngakunya koruptor. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Oh ya sudah, ya. Pak, bapak apa? Bapak ngakunya perampok. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Lanjut lagi, kita jalan lagi, nyari orang lagi. Bapak siapa? Dulu tukang perkosa orang. Loh, kok bisa masuk surga? Percaya Yesus. Masuk, kita jalan lagi. Bapak siapa? Dulu tukang jambret, tukang begal orang. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Akhirnya mikir-mikir lama-lama, ini dulu kita ini berbuat baik di dunia ngapain kan? Gitu. Ya enak, hidup sesukanya aja kan? Pokoknya kita percaya Yesus, sudah selesai masuk surga. Akal sehat, ya, akal sehat. Dengan menggunakan dalil akal sehat, ya, maka batal itu promo penebusan dosa. Batal sudah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill. Kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Ipung, di mana di dalam videonya dia mengatakan orang Kristen asalkan percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Dan di dalam videonya dia berpura-pura mewawancarai orang-orang yang masuk surga, di mana dia bertemu dengan pencuri, perampok, pemerkosa, dan alasan mereka kenapa masuk surga karena percaya Yesus. Jadi menurut Pak Ustadz Ipung, orang Kristen hanya mengatakan percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Tetapi di dalam kekristenan, percaya bukan hanya sekedar ucapan mulut saja, tetapi disertai dengan tindakan. Sebelum kita menjelaskan tentang iman atau percaya kepada Yesus, saya akan bacakan di dalam ayat-ayat Alkitab, apakah benar orang-orang berdosa tadi diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ipung. Wahyu 22 ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Satu ayat lagi, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, dari beberapa ayat yang kita sudah bacakan tadi menunjukkan bahwa orang-orang yang diwawancarai oleh Ustadz Ipung justru tidak masuk di dalam kerajaan surga. Mungkin Ustadz Ipung salah mewawancarai orang. Mungkin dia sedang pergi ke neraka dan mewawancarai mereka yang ada di sana. Karena orang yang masuk surga menurut orang Kristen adalah mereka yang bertobat dan yang meninggalkan kejahatan. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, bagaimana cara hidup mereka. Saya bacakan di dalam Roma 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus bukan berarti mereka terus berbuat dosa karena mereka sudah ditebus. Justru karena mereka sudah ditebus, mereka bukan lagi menjadi hamba daripada dosa, tetapi menjadi hamba daripada Tuhan. Artinya mereka harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan apa yang diperintahkan oleh setan, yang adalah menjadi tuan mereka sebelumnya. Yohanes 8:34-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi bukan berarti orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus
akan seenaknya melakukan dosa dengan alasan sudah ditebus. Justru jika mereka melakukan itu, artinya mereka sedang memperhambakan diri kembali kepada setan. Roma 6 ayat 15-16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Jadi, orang-orang yang diselamatkan atau sudah ditebus oleh Yesus bukan berarti mereka bebas melakukan dosa. Mereka harus menuruti perintah Sang Penebus mereka. Artinya, mereka harus meninggalkan kejahatan. Jadi, beriman kepada Yesus bukan saja dari mulut saja, tetapi seperti di dalam Yakobus 2 ayat 19 dan 20 katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Jika orang mengatakan, saya beriman kepada Yesus, tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan perintah Yesus atau tidak sesuai dengan karakter Yesus, artinya dia tidak sedang beriman kepada Yesus. Saran saya kepada Ustadz Ipung untuk membaca kembali Wahyu 22 ayat 15. Di sana dikatakan, setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Artinya, orang-orang ini tidak akan selamat. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita atas pernyataan dari Ustadz Ipung. Besok kita akan menanggapi kembali lanjutan dari video Ustadz Ipung selanjutnya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.